pemirsa, persoalan sampah kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, tumpukan sampah ditemukan di sekitar Pasar Antri, mulai dari tepi jalan, area parkir, hingga selokan pasar. Kondisi ini bisa menimbulkan bau menyengat, mengganggu aktivitas warga, dan memicu keresahan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti laporan dari dua rekan kami di lokasi. Silakan Natasha dan Christine. Terima kasih Kak Ilanisa. Permisa, kami saat ini ada berada di sekitar Pasar Antri. Coba lihat di belakang kami, tampak tumpukan sampah yang diletakkan di pinggir jalan pasar, bukan di tempat yang penampungan sampah yang semestinya. Sampah ini terdiri dari sisa sayur, buah, plastik, dan kardus. Bau busuk yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu yang sedang berbelanja, namun mengganggu juga yang ada di sekitar sini seperti tukang parkir ataupun yang berjualan. Tumpukan sampah di sekitar pasar tradisional bukan sekedar merusak pemandangan. Dari sisi sosial, warga saling menyalahkan, pedagang dirugikan, dan pembeli mulai enggan datang. Dari sisi kesehatan, bau busuk menarik lalat dan tikus yang bisa membawa penyakit, terutama bagi anak-anak dan lansia. Dari sisi lingkungan, selokan tersumbat hingga memicu banjir. Dan dari sisi ekonomi, pedagang merugi karena pasar mulai ditinggalkan pembeli. Permisi Bapak. Ya, apa dengan dia? Bapak siapa di sini? Murgito. Oke, saya Natasha ingin bertanya-tanya tentang sampah. Sampah ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sampah yang menumpuk? Oh, kalau menumpuk terus-terusan ya ganggu sih sama para pedagang sini. Tapi alhamdulillah sini mah tiap diambil sekarang mah, Dek. Seperti itu ya. Jadi ini sebentar lagi ya ambil habis itu. Apa dampaknya ke usaha Bapak? Ya keganggu yang lewat kan itu rada malas juga yang lewat juga. Cari yang tempat yang rada itu. Tapi sini mah langsung ya alhamdulillah dampaknya nggak ada sekarang. Dari mana sumber sampah terbanyak Pak menurut Bapak? Ya dari pasar, kadang-kadang dari rumahannya sok belanja ke pasar dibuang ke situ. Seperti itu ya. Bagaimana pengelolaan sampah saat ini dan apa solusi Bapak untuk mengatasi penumpukan sampah saat ini? Ya soalnya tiap hari diambil aja biar nggak itu bau. Jadi olah di sana. Nah ini kan langsung dibuang ke sana Cipatat. Nanti sore ya diangkat lagi itu. Selanjutnya, harapan Bapak sebagai pedagang tentang pengelolaan sampah di sini seperti apa ya? Harapannya saya ya kalau bisa diolah di sini ya di sini. Nah ini kan ngolahnya di sana, dibuang di mana pembuangan sampah Cipatat, pembuangan akhir gitu. Di sini mah belum ada pengolahan sampah sih. Kalau ada mah lebih bagus. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pemirsa, bukan hanya pedagang yang merasakan dampaknya, pembeli juga merasakan dampaknya. Berikut tanggapan warga yang berbelanja di sekitar Pasar Antri. Halo Mas, perkenalkan nama saya Christine. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Oh, Mas Andi. Oh iya, izin bertanya ya Mas. Menurut Mas gimana sih perasaan Mas pada saat melihat kondisi sampah di sekitar pasar ini? Sampah seperti apa ya? Kan bukannya sudah diaturnya Mas ya? Sampah teh sama pengolah pasar gitu. Mungkin kayak di pinggir jalan kayak gitu. Yang di situ kan ada, di sini juga ada kan? Oh mungkin itu teh kayak oknum ya Mas, orang belanja terus naruh sampah sembarangan. Tapi kemungkinan besar mah sudah diatur sama pengelola pasar, jadi sampah teh udah ditempatkan di tempat yang baik gitu. Selanjutnya ya, apa pengaruhnya terhadap kenyamanan yang berbelanja dan menurut Masnya bagaimana sebaiknya cara membuang sampah di pasar? Ya kan sebaiknya pada TPU-nya gitu kan sudah ada dituin gitu kan. TPS sampahnya masing-masing gitu. Tidak usahlah membuang sampah ke pasar gitu kan. Akan ngaruh juga ke orang yang belanja jadinya apabila pasarnya kotor gitu, bau gitu. Makasih ya Mas, terima kasih atas jawabannya. Iya nggak apa-apa. Penumpukan sampah di sekitar pasar dapat menimbulkan masalah lingkungan. Selokan yang dipenuhi sampah beresiko tersumbat dan memicu banjir saat hujan deras. Jika dibiarkan, pasar yang seharusnya menjadi pusat ekonomi rakyat bisa kehilangan daya tarik. Pada akhirnya masyarakat yang dirugikan seperti kesehatan terganggu, kenyamanan berkurang, dan lain-lain. Pemirsa, penumpukan sampah di sekitar pasar jelas tidak bisa dibiarkan. Dampaknya tidak hanya pada kebersihan, tapi juga kepada kesehatan, lingkungan, dan roda ekonomi. Diperlukan kerjasama semua pihak seperti pengelola
Saya Christine Salim, saya Natasha Krisnamasa, melaporkan kembali ke studio. Makasih Natasha dan Christine. Pemirsa, penumpukan sampah di pasar bukan hanya soal lingkungan, tapi juga masalah sosial dan kesehatan. Bau sampah mengganggu warga, menurunkan kenyamanan, bahkan bisa memicu penyakit. Karena itu, kebersihan pasar harus dijaga bukan hanya pemerintah, tetapi juga pedagang dan pembeli. Ingat, langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dapat membawa dampak besar bagi terciptanya pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Saya Kaila, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Halo semuanya, gimana nih? Menarik kan berita yang tadi baru aja kita tampilkan? Nah, jadi kali ini kita akan menghubungkan berita tersebut dengan materi teori utama dalam pelajaran sosiologi. Disimak baik-baik ya. Teori yang paling cocok untuk menganalisis permasalahan penumpukan sampah, jika diminta memilih satu saja, adalah teori fungsionalis. Teori ini paling relevan karena memandang penumpukan sampah sebagai diskusi atau kegagalan sistem dalam masyarakat. Mengapa teori fungsionalis lebih cocok? Nah, yang pertama, fokus pada kegagalan struktur. Penumpukan sampah yang parah tidak hanya disebabkan oleh satu atau dua individu yang membuang sampah sembarangan atau aspek mikro, tetapi lebih sering disebabkan oleh kegagalan pada tingkat struktur yang lebih besar. Yang kedua, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya tempat sampah, armada pengangkut yang terbatas, atau kapasitas tempat pembuangan akhir atau yang biasa disebut dengan TPA yang sudah melebihi batas. Ini adalah kegagalan sistem pemerintah atau pengelola layanan. Lalu ada kebijakan yang lemah, tidak adanya kebijakan yang jelas, sanksi yang tegas, atau program daur ulang yang efektif. Dan yang terakhir, disfungsi, nilai dan norma. Masalah sampah juga mencerminkan melemahnya nilai-nilai atau norma-norma kolektif tentang kebersihan dan tanggung jawab lingkungan yang seharusnya disosialisasikan oleh institusi seperti keluarga, sekolah, dan media massa. Kegagalan sosial ini adalah bentuk disfungsi sosial. Dengan demikian, teori fungsionalis memberikan kerangka kerja terbaik untuk mencari solusi yang bersifat struktural dan sistemik, yaitu dengan memperbaiki bagian-bagian yang rusak, misalnya meningkatkan anggaran, infrastruktur, atau memperkuat peraturan.